Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam seri risalah akhlak kepada sesama. Kita akan membahas akhlak kita kepada pasangan kita, akhlak kita kepada suami kita, akhlak kita kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jalan bersama dengannya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Akan kita bahas seperti apa sih seharusnya seorang istri kepada suaminya, pun juga seorang suami kepada istrinya, agar ia dapat menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sebelum mulai kita akan baca terlebih dahulu suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pandangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tidak membubarkan kita dari majelis ini, tidak memulangkan kita dari majelis ini, kecuali semua istri dijadikan istri yang salehah. Baik yang hadir sebagai pembicara ataupun yang hadir sebagai yang mendengarkan. Semoga semua yang hadir di tempat ini yang jadi istri, semoga dijadikan istri yang salehah bagi suaminya insyaallah. Dan yang belum bersuami dan ingin bersuami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan juga nantinya dia kelak menjadi seorang istri yang salehah insyaallah. Yang amin ketahuan. Ketahuan jomblo nih. Dan mudah-mudahan juga yang pernah bersuami dan sekarang suaminya sudah tidak ada lagi, sudah berangkat terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ingin lagi menikah, dijadikan sebagai pernikahannya yang kemarin itu sebagai pernikahan yang akan membawanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini yang amin juga ketahuan. Janda-janda nih. Tinggal mati suami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala karunia bagi kita sekalian. Fatihah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfil 'afiyah wa salahil 'aqibah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, saya dapat informasi dari panitia. Katanya yang duduk di atas mohon agar dirapatkan duduknya sebab di depan penuh. Tapi gini, karena memang acaranya sudah berlangsung, saya tidak mau buang waktu untuk hal yang seperti ini. Tolong yang merasa datangnya belakangan, dia nggak dapat tempat, melipir pelan-pelan, gitu ya, tanpa bersuara. Di atas masih ada tempat nggak? Ada? Penuh? Oh ya sudah, nasib kalau gitu. Iya, mungkin agak dirapatkan aja buat semua teman-teman. Tasnya itu di pangku aja, nggak apa-apa. Bukan asal tasnya di pangku, orang yang nggak maju. Iya, saya di bangku orang yang maju. Sebelum saya mulai nih, saya kasih tahu sama teman-teman gini nih ya. Allah Subhanahu wa taala tuh bilang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qila tafassahu fil majalis fafsahu wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman. Nih semua nih yang beriman. Kalau disampaikan kepada kalian, luaskanlah majelis.
kalau disampaikan kepada kalian, pepet, maju, biar yang lain kebagian tempat, tempat yang lainnya. Maka luaskanlah kamu, maka mepetlah kamu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila suzu. Kalau udah dibilang majelisnya udah bubar buruan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan derajat yang tinggi. Guru saya Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan, salah satu guru saya itu ya, saya ngaji sama beliau 3 tahun teman-teman saya sekalian di pondoknya Al-Anwar, Sarang Rembang, sebelum saya ke Tarim, Hadramaut Yaman. Beliau bilang orang suka menggal ayat ini, selalu disampaikannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang nggak bahas jazmnya sebab apa? Sebab sebenarnya fi'il mudhari itu kan rafa ya. Agak nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman saya sekalian, mestinya yarfa'u bukan yarfa'i. Kenapa dia menjadi yarfa'i? Karena dia jawab syarat. Artinya bahwa kalau kamu ngerjain ini baru kamu diangkat derajatnya. Kalau kamu nggak ngerjainnya, ya nggak akan diangkat derajatnya orang yang berilmu. Apa itu syaratnya untuk bisa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Ada syaratnya di atas, yaitu meluaskan majelis dan buruan bubar kalau majelis sudah kelar. Kalau kamu ngerjain itu, maka kamu akan diangkat derajatnya sebagai orang yang berilmu. Artinya syarat ilmu kita manfaat, yang membuat ilmu kita naik adalah kalau kita diminta buat meluaskan majelis, luaskanlah. Gitu teman-teman sekalian. Dan memang subhanallah, majelis-majelis yang sepertinya akan menjadi penyebab Allah mengangkat derajat orang yang belajar di dalamnya selalu aja sesat. Diusahakan dilebarin kayak gimana, tetap aja sesat. Subhanallah. Kemarin yang di Menara 165. Ya Allah. Persediaan kira-kira kita berapa nih? 5.000 Ustazah. Iya, bolehlah 5.000 kayaknya ya, insyaallah ya. Gak bakalan lebih lah dari itu. Jelang-jelang hari ini kan 6.000 deh kayaknya. Jelang-jelang hari H, ya ampun Ustazah, kayaknya rame banget deh. Kita persiapan 8.000 aja deh. Persiapan 8.000. Terakhir itu akhirnya 8.350. Kita keluarkan tamu-tamu undangan khusus 350, sisanya 8.000. Yang datang 10.000 lebih. Tetap aja tuh nggak muat juga. Tetap aja sempit-sempitan juga, karena memang majelisnya mau jadi sarana Allah mengangkat derajat. Kita bikin maulid, udah cari tempat paling gede Balai Sudirman, tetap kagak penuh juga. Kita bikin majelis segini kan, udah pasang tenda di luar masjid, tetap juga. Khair insyaallah. Jadi teman-teman saya sekalian saya muliakan, itu syarat ilmu manfaat. Kalau minta diluasin, luasin, gitu ya. Meskipun luas, meskipun sesek-sesekan, harus tetap ada softnya. Sebab itu syarat juga. Syarat Allah memuji kita nih orang-orang muslim, yasufuna fis shalah kasufufihim fil kitab. Kalian orang-orang yang rapi. Kalau kamu berdiri sholat kayak orang rapat barisan, kayak orang berbaris untuk perang, katanya Allah dalam hadis qudsinya. Itu sifatnya umat Nabi Muhammad. Jadi walaupun banyaknya kayak gimana tetap rapi. Gitu. Itu harapan saya terhadap majelis-majelis kita, teman-teman saya sekalian. Gak berantakan. Penuh boleh, tapi berantakan jangan. Kan itu ya. Semuanya harus punya soft, gitu kan ya. Walaupun ukuran badannya beda. Tetap harus punya soft. Nah, caranya gitu kan, dengan masing-masing merapatkan barisan. Gitu ya. Jangan longgar-longgar. Giliran disuruh rapatkan barisan, malah dilebarin sama dia.
Tadi itu yang ilmunya bakalan gak manfaat. Penuh. Dah sono. Ya Allah. Dah insya Allah mudah-mudahan. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu-pintu rahmatnya buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istri-istri yang solehah bagi suaminya. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah kita baca Fatihah belum? Udah ya. Baik, sekaligus sekalian saya muliakan, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah kajian dalam seri Risalah Akhlak. Akhlak kita kepada sesama. Seperti apa kita harus bersikap kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita sudah membahas bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita udah bahas kemarin bagaimana sikap kita kepada guru yang mengajar kepada kita. Dan yang sekarang bagaimana sikap kita atau muamalah kita kepada suami kita. Kunci surganya istri dipegang sama suami. Teman-teman sekalian saya muliakan, pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Orang tuh ya cara menilai pernikahan macam-macam. Kan gitu? Cara menilai pernikahan tuh macam-macam. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah jalinan cinta, ikatan cinta antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah mahligai, bahtera, dua orang bersama-sama menuju kepada satu tujuan. Nah ini teman-teman sekalian saya muliakan, orang yang menganggap pernikahan sebagai sebuah jalinan cinta, ini dia yang kalau ada cintanya ada pernikahannya. Kalau udah nggak ada lagi cinta dalam pernikahan tersebut, bubar juga nikahnya. Begitu bukan? Jadi saya nggak setuju kalau dibilang yang namanya pernikahan itu adalah jalinan cinta. Ketika dua orang laki-laki dan perempuan saling cinta, mereka berdua kemudian memutuskan untuk menikah. Nggak gitu konsepnya. Itu konsep yang coba dimasukkan sama orang-orang barat, orang-orang yang ada di luaran sana, teman-teman sekalian, terhadap konsep pernikahan. Karenanya di barat sana orang udah hubungan intim, orang udah tinggal bareng, orang bahkan udah punya anak, belum nikah. Kenapa gitu? Belum tentu saya sama dia memiliki jalinan hubungan cinta yang tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Saya nggak yakin sama dia. Nah, lo udah punya anak. Jadi nggak benar tuh konsep seperti itu, teman-teman sekalian. Nggak benar konsep pernikahan sebagai sebuah jalinan cinta. Dan pemikiran ini yang selalu berusaha dimasukkan oleh orang-orang barat kepada kita sekalian melalui berbagai macam media. Dari film, betul nggak? Coba diingat-ingat. Film percintaan kan isinya begitu semua. Isinya orang saling cinta, kemudian menikah, tamat mereka bersatu dalam pernikahan dan berakhir dengan bahagia. Ini Cinderella. Dan ceritanya seperti itu semuanya tuh. Kalau nikah, kawin tuh tamat gitu. Kayaknya bersatunya pernikahan mereka itu, bersatunya cinta mereka kemudian selesai. Ini teman-teman saya sekalian, kenapa sebabnya Cinderella nggak ada bagian kedua? Cinderella part 2 nggak ada tuh. Cinderella sesi kedua gitu. Sebab kalau ada sesi kedua tuh, ntar yang cewek naksir sama cowok lain, ntar yang cowok naksir sama cewek lain, kan gitu ya. Ntar ada pihak ketiga, ada pihak keempat, ada pelakor, ada pebinor dalam rumah tangga mereka yang kemudian menghancurkan hidup rumah tangga mereka gitu. Itu kalau diterusin kayak begitu tuh ceritanya. Karena mereka menjadikan rumah tangga itu adalah sebuah ikatan yang disebabkan adanya cinta di antara suami dan istri. Sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya gini
Ini loh teman-teman sekalian, konsepnya itu lebih besar daripada sekedar urusan percintaan. Percintaan itu seperti katanya orang Jawa, mau nyebut dalilnya nggak bisa saya. Apa tadi? Tuh udah dengar. Jadi cinta karena terbiasa, karena sering bertemu, gitu katanya orang Jawa ya. Ini dalilnya hadisnya bahasa Jawa nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, cinta biar lahir belakangan, tapi konsep dasarnya harus benar. Ustazah belum tentu nanti adanya cinta di dalam pernikahan. Kalau seperti itu masalahnya, nanti rumah tangga kita jadi rumah tangga yang hambar tanpa adanya percintaan. Oh, kamu salah di depan. Kalau sampai terjadi seperti itu, disebabkan karena kamu salah kaprah di awal. Kalau kamu benar menjalankannya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan lewat cara yang benar yang sudah dicontohkan sama Nabi besar Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah nanti yang akan menurunkan kepada kalian mawaddah warahmah. Kok nggak ada sakinahnya Ustazah? Sakinahnya itu kamu yang bikin. Kamu berdua tuh mesti bisa bikin sakinah. Nah, sakinah dari kita, mawaddah warahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang salah kaprah ya. Nah, tapi bismillah, insyaallah yuk kita bahas pelan-pelan. Jadi teman-teman sekalian, konsepnya dalam agama kita apa nih? Sebuah pernikahan gini loh. Allah itu kepengen bumi ini dipenuhi sama khalifatan fil ard. Kan begitu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini konsep dasar pernikahan. Ya. Jadi teman-teman dengerin yang benar, simak yang baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini ada penghuni-penghuninya hamba-hambaku. Ada orang yang tinggal di atas muka bumi adalah hamba-hambaku yang mengerti untuk apa diciptakan. Paham betul bagaimana dia harus ada di atas muka bumi ini. Nah, tujuan mereka hidup di atas muka bumi ini, ya Allah, khalifatan fil ard ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku mau diibadahin sama hamba-hambaku. Aku mau hamba-hambaku beribadah kepadaku. Aku mau hamba-hambaku taat kepadaku di atas muka bumi ini. Allah mau di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, bayar zakat, berbuat baik sama orang, puasa, menebarkan kebaikan, tidak riba, tidak hutang sama orang, nggak suka utang sama orang, nggak pernah bohong sama orang. Khalifatan fil ardh, jadi khalifah di atas muka bumi ini, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Itu konsep dasarnya. Nah, dalam rangka membentuk jail Islam, generasi muslim, ini yang kayak gimana? Yang kayak Nabi Muhammad, generasi yang dididik sama Nabi Muhammad. Itu syarat biar mereka jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ini benihnya mesti bagus. Kan begitu? Nih ya, kayak sebuah ladang. Saya kepengen dari sini tumbuh padi-padi yang paling berkualitas, katanya seorang nih. Saya kepengen nih, ini nih sawah tumbuh di atasnya padi yang paling berkualitas. Gimana caranya? Saya mau bikinnya pokoknya padi yang paling hebat. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kayak begitu caranya, berarti masih sesuai. Benihnya mesti bagus. Kan gitu? Tanahnya mesti bagus. Mesti ditaruh di tempatnya. Kalau kemudian nggak ditaruh di tempatnya, kagak bakalan jadi bagus. Benihnya mesti bagus. Siapa tuh si pemilik benih? Laki-laki. Laki-laki itu dia punya benihnya tuh. Namanya sperma. Kan begitu? Halo? Ya. Ladangnya
menyerahkan sperma kalian kecuali kepada perempuan-perempuan yang berkelas. Ini perintah Nabi kepada kaum laki-laki. Teman-teman sekalian, artinya kamu cari istri yang benar, katanya Nabi Muhammad alaihissalam kepada kaum laki-laki. Kalau kemudian dah nyari istri yang benar, kemudian lagi mereka menikah, itu kan ya? Kalau kemudian istri hamil, mengerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lahir anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sangat mungkin untuk terjadi. Tapi teman-teman sekalian, kalau kemudian konsepnya seperti orang-orang bilang itu tadi, pernikahan adalah sebuah ikatan cinta yang terjalin antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari kenalan, tukeran HP, padahal yang satu iPhone, yang satu nomornya ya, nomornya. Ini kalau adik-adik diminta gitu, boleh minta nomor HP nggak? Cuman punya satu. Boleh minta HP nggak? Bilangin no, cuman punya. Jadi teman-teman sekalian, nih dimulai dari kenalan, kemudian saling bersapa, kemudian bisa teleponan berjam-jam, kemudian ketemuan, janjian, kemudian ketemuan, habisnya ketemuan, berduaan, habisnya berduaan, merasa nyaman, kemudian mulai deh tuh pegangan tangan, sender-senderan. Apa lagi habis itu tuh? Ya Allah, ya Allah. Sampai kemudian kamu merasa bahwa duniamu akan menjadi tidak baik-baik saja tanpanya. Ini udah bahaya. Udah bahaya. Ibu nih saya bilang itu, saya gitu, nah kan anak-anak itulah, adik-adik itu. Sampai kemudian, aduh, pokoknya nggak bisa dah kalau nggak kawin sama dia. Kan begitu? Apalagi teman-teman saya sekalian, naudzubillah min dzalik, kalau sudah sampai terjadi, mama, saya harus segera kawin sama dia, mah. Kenapa? Karena di perut saya, mah, kalau nggak segera dikawinkan, 9 bulan lagi bakalan lahir. Ada bapaknya. Ini kan udah keluar dari konsep pernikahan. Jalinan cinta yang model macam apa yang kamu mau itu, teman-teman saya sekalian? Dia adalah akdun nikah. Akad nikah itu bukan urusan penyatuan cinta. Urusannya adalah pembentukan generasi Islam. Konsep pernikahan adalah untuk melahirkan orang-orang yang akan menjadi khalifatan fil ardh, yang akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Gitu. Itu konsep pernikahan. Makanya saudara sekalian saya muliakan, mesti benar-benar ketika sudah masuk dalam konsep pernikahan, udah ada nih dalam suatu pernikahan, Ustazah kalau udah terlanjur nih Ustazah, saya akan kawin sama mantan pacar nih. Terus gimana nih Ustazah? Ya udah, mau gimana lagi? Apa dimulai lagi Ustazah dari awal? Maksudnya gimana? Ya gimana gitu ya Allah, kalau dia emang laki-laki yang akan menemani saya menuju surga, maka tetapkanlah dia sebagai suami saya. Kalau tidak, boleh tukar tambah nggak ya Allah? Dikira mobil, dikira motor, nggak gitu teman-teman saya sekalian. Yang udah terlanjur ya udah nasib ya. Nah yang belum terlanjur nih adik-adik nih, jangan berpikir kamu harus pacaran buat nikah. Nggak gitu konsepnya. Berpacaranlah sesudah menikah. Silahkan deh tuh halal, silahkan deh tuh rahmatnya turun pada saat itu. Kalau kamu pacarannya sesudah nikah, mau ngambek-ngambekan kek, mau manyun-manyunan kek, lucu kalau habis nikah.
bakalan lari ngibrit kamu. Bukannya ngeliatin bahwa 1 jam bersamamu serasa semenit. Gak bakalan kayak begitu. Gak bakalan ada ceritanya. Saya liatin kenapa langit kelihatan redup di waktu malam, karena ternyata semua cahaya bintang ada di matamu. Andai kamu tahu berapa banyak setan-setan yang lagi ngipasin kamu berdua, teman-teman saya sekalian. Andai kamu tahu, gak akan ada keindahan dalam hal-hal yang seperti itu. Karenanya kemudian, dah ikut aja apa yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saran saya, adik-adik yang kepengen punya rumah tangga yang bagus, jangan pacaran. Yang sekarang sedang berada dalam hubungan pacaran, segera putuskan. Setuju? Yang ngomong setuju ibu-ibunya. Yang masih dalam hubungan pernikahan, dalam pacaran, mikir. Udah gak usah kebanyakan mikir, adik-adik sekalian. Gak usah kebanyakan mikir. Atas nama cinta aku sampaikan padanya. Oh beneran ya? Beneran.